Gusi, saya yang berjaga pada pagi ini hingga siang nanti ya. Iya. Boleh saya melihat gelarnya, Bu? Boleh. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Bu Maria 13 Mei 98. Baik, sudah sesuai ya, Bu. Untuk Iya. nama adiknya siapa ya, Bu? Alek. Baik, di sini saya bertujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan, cara pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Iya. Prosedurnya nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian, terus cara pencegahan, jenis-jenis infeksi, terus cara penularannya. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Baik, jika Ibu setuju, saya mulai ya, Bu. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui pengertian dari pencegahan infeksi itu apa? Belum. Baik, saya jelaskan ya, Bu. Pencegahan infeksi yaitu penata laksanaan awal yang harus dilakukan pada bayi baru lahir, karena bayi yang baru lahir itu sangat rentan terhadap infeksi ya, Bu. Kemudian penyebab infeksi pada bayi baru lahir itu ada 3, Bu. Yang pertama, infeksi karena bakteri. Kemudian yang kedua, infeksi karena virus. Yang ketiga, infeksi karena jamur ya, Bu. Kemudian jenis-jenis infeksi yaitu infeksi dini dan infeksi lanjut. Infeksi dini itu infeksi yang terjadi dalam 7 hari pertama kehidupan. Kemudian infeksi lanjut itu infeksi yang terjadi setelah 7 hari ya, Bu. Kemudian gejalanya yaitu suhu tubuh bayi meningkat, seringkali diare, dan sering ada kemerahan pada area yang terinfeksi ya, Bu. Cara penularan infeksi yaitu secara langsung, mungkin karena kontak dengan penderita yang terinfeksi ya, Bu, seperti ciuman atau percikan dahak. Yang kedua, secara tidak langsung karena bakteri yang tertinggal pada benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, bisa karena gigitan hewan seperti kucing kayak gitu ya, Bu. Apa saja sih upaya pencegahan infeksi pada bayi baru lahir? Yaitu 1. Mencuci tangan, karena sekarang kan banyak yang memegang bayi tidak cuci tangan ya, Bu ya, padahal bayi itu rentan banget terkena infeksi ya, Bu. Kemudian yang kedua, menjaga tali pusat agar dalam keadaan bersih, kering, dan meletakkan popok di bawah tali pusat ya, Bu, jangan di atas tali pusat. Yang ketiga, tidak memberi apapun pada tali pusat, jangan memberikan alkohol atau apa itu ya, Bu ya. Kemudian yang keempat, wajah, pantat, dan tali pusat dibersihkan setiap hari agar terhindar dari kuman dan tidak terinfeksi ya, Bu ya. Dibersihkan dengan menggunakan air hangat. Lima, jauhkan bayi dari orang-orang yang terinfeksi penyakit yang menular ya, Bu ya. Kemudian yang keenam, ibu harus mandi setiap hari, Bu, karena bayi itu kan menyusu atau minum yang keenam, bayi ibu kan meminum ASI dari ibu. Itu keadaan payudara ibu harus bersih ya, Bu, karena payudara ibu berkontak langsung dengan bayi. Itu. Kemudian yang ketujuh, memastikan siapapun yang
akan memegang bayi harus mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu, supaya tidak terkena infeksi. 6 langkah cara cuci tangan seperti ini Bu, saya contohkan ya. Yang pertama telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, mengunci jempol, dan memutar ya Bu, seperti itu. Kemudian pengobatan yang utama jika bayi terkena infeksi pada saat dapat diberikan ASI. Kemudian jika suhu bayi tinggi dapat dikompres dengan air hangat ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya mau tanya tadi cara pencegahan infeksi bagaimana ya Bu ya? Yang pertama, sering mencuci tangan ya Bu ya, Ya. agar terhindar dari teman-teman. Yang kedua, selalu membersihkan tali pusat. Ya. Baik. Yang itu yang kedua ya Bu ya. Baik, kalau begitu apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Jika tidak ada, saya izin untuk kembali ke ruangan. Nanti jika Ibu butuh bantuan atau butuh apa, itu bisa panggil perawat ya Bu ya. Permisi.